Juan tiba di mansion pukul 1 pagi. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat pekerjaannya, namun tetap saja ia pulang terlambat. Laura tidur di sofa kamar utama. Di perutnya, terdapat sebuah buku dengan judul, Menjadi Seorang Ibu. Juan meletakkan buku itu di atas meja, lalu mengangkat Laura. Wanita itu langsung terbangun karena pergerakan tersebut. Ia menatap Juan dengan mata belum terbuka sepenuhnya. "Kau pulang?" "Ya." Juan membaringkan Laura di atas ranjang. "Maaf aku pulang terlambat." Juan mengecup dahi Laura. "Tidak apa-apa, pasti berat." Laura menatap kemeja putih Juan yang dihiasi bercak darah di beberapa tempat. "Jangan lihat." Juan tidak sadar ada darah di kemejanya. Dia terlalu terburu-buru karena ingin melihat kondisi Laura. "Iya, ini aku tutup mata." Laura menutup mata, perlahan ia tidur lagi. Juan turun dari ranjang dengan pelan-pelan, kemudian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Keluar dari kamar mandi, Juan melihat Laura masih tertidur. Juan bergegas memakai pakaian, lalu bersiap tidur di sebelah istrinya. Ia memeluk Laura dengan lembut dan memejamkan mata. "Juan." Juan membuka mata. Laura juga membuka matanya. "Aku mau makan hotdog," lirih Laura. "Aku akan meminta koki untuk membuatkannya," ujar Juan. "Tidak mau. Aku mau makan hotdog yang dijual di sebelah kafe WN." Suara Laura bergetar. "Kau sangat menginginkannya?" Juan membelai rambut Laura. "Ya, sangat. Aku akan membelinya, tunggu aku, ya." "Kau akan pergi sendiri?" "Kau bisa minta pelayan melakukannya," ujar Laura. "Ini, kan, permintaan istimewa. Masa meminta orang lain untuk melakukannya?" Juan turun dari ranjang. Ia mengambil jaket, lalu mendekati Laura untuk memberi kecupan kecil di pipi istrinya. "Cepat, ya. Ya." Juan keluar dari kamar utama. Jarak kamar utama dengan halaman terbilang cukup jauh, apalagi harus jalan kaki. "Aku menyesal tidak membuat lift." Juan berlari secepat mungkin. Sampai di halaman, Juan naik ke atas sepeda motor. Pengawal yang berpikir Juan akan pergi dengan mobil langsung terkejut. Sudah lama sejak Juan menggunakan sepeda motor. Menurut Juan, mengendarai sepeda motor bisa mempercepat pergerakannya daripada mengendarai mobil. Juan menarik gas hingga kecepatan penuh. Udara dingin menembus jaket tebal yang ia pakai, tapi itu tidak jadi masalah untuknya. Butuh waktu 30 menit bagi Juan sampai di tempat yang Laura katakan. Sayangnya saat Juan tiba, tempat itu telah tutup. Juan menekan bel rumah di sebelah kios hotdog, ia tahu pemiliknya tinggal di sana. Setelah menekan bel berkali-kali, seorang pria muncul. Pria itu adalah penjual hotdog. Dia terlihat berantakan dengan wajah mengantuk. "Hei, Tuan. Apakah kau tidak tahu jam berapa sekarang? Kenapa kau menekan bel rumah orang lain seperti itu?" tanya pria itu. "Aku ingin membeli beberapa hotdog." "Bung, apa kau gila? Ini hampir pukul 2 pagi, siapa yang ingin makan hotdog di jam ini? Apa kau YouTuber? Apa ini semacam prank?" Pria itu menggerutu. "Istriku sedang hamil, dia sangat ingin makan hotdog buatanmu," ujar Juan. "Istrimu ya istrimu, urusannya adalah urusanmu, bukan urusanku. Pergilah ke tempat lain yang bisa membuatkan seseorang hotdog di pukul 2 pagi." Saat pria itu hendak menutup pintu, Juan menerobos masuk. "Hei, kenapa kau?" Pria itu terdiam saat Juan meletakkan sebuah pistol di sebelah kepalanya. Pedagang hotdog yang awalnya setengah mengantuk langsung merasa waspada. Bung, jangan main-main. Kau membunuh seseorang karena hotdog?" Pedagang bergetar.
Juan menekan pistol. Hei, tunggu dulu. Aku punya 2 orang anak yang masih kecil, ujarnya. Aku tidak akan membunuhmu jika kau bersedia membuatkan hotdog. Tentu saja aku akan membayar lebih. Nada bicara Juan membuat pedagang hotdog ketakutan. Aku akan melakukannya. Beri aku waktu. Sekarang. Baiklah. Juan mengikuti pedagang hotdog masuk ke kiosnya. Selama memanggang sosis, pedagang hotdog terus bergetar karena Juan memberinya tatapan tajam. Ini dia. Pedagang memberikan tas berisi beberapa buah hotdog pada Juan. Sudah kau ikat dengan kuat, kan? Tanya Juan. Sudah. Ini tidak akan hancur, bahkan saat kau mengebut dengan kecepatan tinggi, ujarnya. Baiklah. Juan mengambil tas, lalu memberikan beberapa lembar uang $100 pada pedagang hotdog. Tanpa bicara lagi, Juan pergi meninggalkan pedagang yang masih bergetar. Sampai di mansion, Laura benar-benar menunggu Juan. Dia duduk bersila di atas sofa sambil memainkan game online. Kenapa kau menunggu? Aku pergi terlalu lama, ujar Juan. Karena aku tahu kau akan kembali. Laura menarik tas berisi hotdog. Terima kasih, suamiku, ucap Laura. Di tempat lain, Gina menggerutu. Sialan, bisa-bisanya. Gina berlari lebih kencang. Ini masih pukul 3 pagi, dia sudah berlari mengelilingi mansion karena tidak bisa tidur. Gina terus memikirkan lamaran Hans. Apa benar dirinya akan menikah semudah ini? Aku, kan, mau pacaran dulu. Gina berteriak. Ia berhenti berlari, kemudian mengelap peluhnya. Kau mau pacaran dulu? Ya, Ap. Gina menoleh ke arah Hans yang ada di belakangnya. Sama seperti Gina, Hans sedang berlari keliling mansion. Maksudku. Gina bingung, apa yang harus dia katakan pada Hans sekarang? Kau tidak mau menikah? Tanya Hans. Bukan begitu. Setelah memikirkannya lagi, ternyata aku belum siap menikah, lirih Gina. Ya, aku juga. Apa? Gina terkejut. Setelah melamarmu, aku merasa khawatir. Aku takut tidak bisa jadi suami yang baik dan malah membuatmu tersiksa. Hans mengusap lehernya. Kita sama-sama labil, ya? Gina tertawa kaku. Itu karena aku tidak pernah mencintai seseorang sebelumnya, ujar Hans. Mencintai. Gina menutup mulut saat ia berteriak karena spontan. Ya, aku mencintaimu. Hans menyentuh jari-jarinya. Matahari belum terbit dan dia sudah merasa canggung lagi. Apa kau sudah memikirkannya sebelum bicara? Gina takut, perkataan Hans sama seperti lamarannya. Belum memikirkan matang-matang. Lamaranku memang payah, tapi tidak dengan perasaanku. Kau pasti berpikir aku bodoh, karena baru menyadari hal ini sekarang. Gina Abigail, aku mencintaimu. Hans menatap Gina dengan wajah memerah. Itu. Gina berdebar kencang. Perasaan aneh menyelimuti dirinya. Rasa bahagia yang menggebu-gebu. Aku juga. Aku mencintaimu, ujar Gina dengan suara yang sangat kecil, sampai bisa dibilang bergumam. Namun perkataan Gina bisa ditangkap jelas oleh telinga Hans yang sangat tajam. Haruskah kita pacaran dulu? Tanya Hans. Kupikir bisa. Gina tersenyum malu. Baiklah. Kecanggungan melanda mereka berdua. Kalau begitu, aku akan melanjutkan kegiatanku sekarang. Gina lanjut berlari, rupanya Hans ikut berlari di belakangnya. Kenapa dia ikut lari, sih? Gina sangat malu. Dia memerah. Hans tersenyum kecil. Undangan pesta kehamilan Laura disebar pagi ini.
Mata-mata Shirley yang disebar di beberapa keluarga memberi laporan mengenai reaksi mereka. Kebanyakan terkejut, karena mereka pikir Juan mandul. Pesta akan diadakan besok, di siang hari. Juan tidak mau Laura kelelahan kalau harus menghadiri pesta di malam hari. Apa aku harus pakai gaun? Laura memasukkan potongan buah mangga ke dalam mulutnya. Aku sudah menyiapkan gaun yang nyaman kau gunakan. Tapi kalau kau tidak mau, tidak usah memaksakan diri. Kau bisa memakai celana. Juan menjawab tanpa menoleh, karena matanya fokus pada dokumen di hadapannya. Laura memang datang ke ruang kerja Juan karena ia bosan di kamar. Melihat Juan bekerja, Laura merasa menonton film. Juan seperti pemeran penjahat terkuat di novel, yang dingin dan kejam. Kenapa penjahat? Karena di mata Laura, pemeran penjahat selalu lebih menggoda daripada pemeran utama yang punya wajah pas-pasan. Kenapa menatapku terus? Tanya Juan. Habisnya, suamiku sangat tampan. Dari mana kau dapat ketampanan ini, sih? Kulihat potret ayahmu, dia biasa-biasa saja. Tunggu. Hans dan Brian juga sama-sama tampan. Laura merasa heran. Aku lebih mirip kakek, ujar Juan. Iya, sih. Kulihat, kakekmu memang ganteng. Laura mengingat wajah Jordan dengan baik. Sudah tua saja setampan itu, apalagi saat masih muda. Hei, setampan apa kakekmu saat dia masih muda? Tanya Laura. Juan mengerutkan dahi. Ia ingat menyimpan foto kakeknya di suatu tempat. Ini dia. Juan mengambil sebuah foto di bawah vas kecil di atas meja kerjanya. Kenapa kau menyimpan foto di sana? Laura mendekati Juan. Foto tersebut adalah foto Jordan saat ia masih berumur 30 tahunan. Laura terkejut, wajahnya sampai memerah. Gila, ganteng banget. Celetuk Laura. Ya. Juan langsung memasukkan foto Jordan ke dalam laci. Hei, apa yang kau lakukan? Aku mau lihat lagi. Laura menggoyangkan bahu Juan. Kenapa aku harus melihat wajah orang yang sudah tidak ada? Juan menggerutu. Apa? Oh. Laura menyentuh mulutnya sendiri sambil tersenyum miring. Suamiku sayang, apakah kau cemburu pada kakekmu sendiri? Tanya Laura. Ya. Yang benar saja. Hahaha. Laura memeluk leher Juan dari belakang. Dia memang tampan, tapi kau jauh lebih baik. Laura mengecup pipi Juan. Oh, aku harus pergi sekarang. Dah, sayang. Laura menepuk kepala Juan sebelum pergi. Juan menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Ia memerah dan merasa panas. Kembali ke Hans dan Gina. Pagi, pacar. Pagi juga, pacar. Hans dan Gina menatap satu sama lain dengan canggung. Lalu, apa-apaan sapaan pagi itu? Kenapa kau memanggilku pacar? Tanya Gina. Karena kau pacarku. Bagaimana denganmu? Sama, karena kau pacarku. Kau sudah sarapan? Sudah, kau. Aku akan sarapan sekarang. Baiklah, hati-hati. Gina berusaha menahan keterkejutannya saat mengatakan, hati-hati. Hati-hati. Baiklah, aku tidak akan tersedak. Terima kasih, pacar. Hans menepuk kepala Gina, lalu berjalan pergi. Gina memegangi kepalanya dengan wajah memerah. Pacar. Laura berdehem. Sejak kapan kau di sana? Gina terkejut saat melihat Laura ada di belakangnya. Aku sudah di sini dari tadi. Laura merangkul bahu Gina. Jadi, kalian memutuskan pacaran dulu?
Kelihatannya menyenangkan, ya? Laura tersenyum. Menyenangkan apanya? Yang ada canggung. Gina merasa malu. Benarkah? Kalau begitu, langsung menikah saja. Gila, ya? Aku belum begitu mengenal Hans. Kami butuh PDKT, ujar Gina. Aku dan Juan langsung menikah, tuh. Kencan sebelum nikah hanya sekali. Asal kau tahu saja, pacaran setelah menikah jauh lebih menyenangkan, bisik Laura. Setiap orang mengatasinya berbeda-beda. Kau, kan, orangnya santuy. Makanya, bisa bertahan, ujar Gina. Baiklah, baiklah. Lalu, kapan kalian akan berkencan? Tanya Laura. Kencan? Gina mengerutkan dahi. Pergilah berkencan nanti, aku memberimu libur, ujar Laura. Kau pikir Hans tidak punya pekerjaan? Tanya Gina. Dia, kan, memang tidak punya pekerjaan. Kulihat jadwalnya di ruang kerja Juan, dia dapat libur hari ini, balas Laura. Benarkah? Apa dia mau berkencan denganku? Dia tidak mengajakku berkencan, tuh. Laura merasa gregetan dengan tingkah laku Gina yang malu-malu. Dia lebih suka melihat Gina yang berteriak dan petakilan seperti biasanya. Masa mau menunggu dia mengajakmu? Kau harus mengajaknya duluan, ujar Laura. Hah? Tapi, kan, Hans akan lebih senang kalau kau mengajaknya duluan, percaya padaku. Oh ya, aku harus kembali ke kamarku. Selamat berkencan. Laura menepuk kepala Gina sebelum pergi. Selamat berkencan, apanya? Gina cemberut. Ia sempat diam beberapa saat, sebelum berbalik badan untuk menyusul Hans. Di mana Hans? Tanya Gina pada pengawal yang berdiri di ujung lorong. Kupikir dia di kamarnya. Gina mendatangi kamar Hans. Ia langsung membuka pintu tanpa mengetuk, membuat Hans yang sedang duduk di sofa langsung menoleh. Hans tidak sendirian, dia bersama beberapa orang pasukan khusus. Mereka sedang meminta saran tentang suatu hal. Di atas meja juga terlihat sepiring steak dan semangkuk sup hangat untuk sarapan Hans, yang belum disentuh sedikit pun. Gina, ada apa? Tanya Hans. Gina berjalan cepat ke arah Hans. Ia menaikkan satu kaki di atas sofa, lalu menarik dasi yang dipakai Hans, mendekatkan wajah mereka. Ayo, kencan. Ujar Gina. Baiklah, jawab Hans. Para pasukan khusus hanya bisa menganga. Di tempat lain. Hei, ucap Brian. Brian. Ruby berlari ke arah Brian saat ia melihat pria itu. Brian menangkap Ruby, mengangkat dan memutar anak itu. Hei, gadis kecil. Lama tidak bertemu, ya? Kau sudah besar sekarang. Brian memberikan kecupan di pipi Ruby. Kenapa kau lama sekali? Aku menunggumu, tahu. Ruby cemberut, mengingat berapa lama ia tidak melihat Brian. Maaf, ya. Ada banyak pekerjaan yang harus aku lakukan. Sebagai permintaan maaf, aku akan bermain denganmu hari ini, ujar Brian. Baiklah. Oh, tunggu. Aku akan memanggil Harry dulu. Ruby turun dari gendongan Brian, kemudian berlari untuk mencari Harry. Brian melirik Bianca yang tengah duduk di sofa. Wanita itu fokus dengan laptop yang menunjukkan pekerjaan barunya. Nona Ran sangat sibuk, ya? Oh, haruskah ku sebut Nyonya Ran? Brian duduk di sofa single, ia tersenyum. Nyonya, apanya? Aku bahkan belum dilantik secara resmi. Walau begitu, Bianca sudah lebih dulu mengambil alih semua pekerjaan Charlene. Dia ingin berlatih dan mempersiapkan diri sebelum jadi pemimpin keluarga. Bagaimana denganmu, Tuan Besar Victor? Kapan kau akan mengadakan pesta? Tanya Bianca. Seminggu lagi.
Bianca memberi tatapan tajam setelah Brian mengatakan itu. Kau sengaja, iya? Bianca melepaskan kacamata yang ia pakai. Seminggu lagi adalah pesta perayaan pemimpin baru keluarga Ran, undangannya juga sudah disebar. Baiklah, baiklah. Aku akan memajukannya jadi 5 hari lagi, ujar Brian. Apa itu pesta yang mewah? Tanya Bianca. Coba tebak. Ya, itu tahu. Brian tertawa kecil. Kau memang baca asteris ngan gila. Bianca tahu, mengadakan pesta setelah mendapatkan posisi baru, adalah tempat mencari ejekan yang baik. Orang-orang akan mengejek, kalau dia tidak pantas jadi pemimpin karena ini atau itu. Banyak orang mencoba menjatuhkan seseorang di hari pesta mereka. Apalagi untuk seorang Brian yang mendapatkan posisi pemimpin karena Ash mengakhiri hidupnya sendiri, walau itu adalah kebohongan. Jika pesta yang diadakan Brian terlalu sederhana, mereka akan menyebut Brian tidak bersungguh-sungguh menjadi pemimpin baru Victor. Tapi jika pestanya terlalu meriah, mereka akan menyebut Brian tidak tahu diri, karena mengadakan pesta bagus setelah kematian ayahnya yang menyedihkan. Aku tidak suka diejek miskin. Aku lebih suka disebut orang sinting, ujar Brian. Kau, kan, memang sinting. Terima kasih pujiannya. Brian melirik Richard yang datang membawa semangkuk sup hangat. Wah, Richard yang baik hati. Padahal kau tidak usah repot-repot membawakanku hal seperti ini. Brian tersenyum. Apa, sih? Ini untuk istriku. Richard memberi tatapan datar pada Brian. Apakah seperti ini cara Ran memperlakukan tamu mereka? Sangat tidak beretika. Brian melipat satu kakinya. Setidaknya kami lebih baik daripada seseorang yang menerobos masuk tanpa izin. Bianca bicara tanpa menatap Brian. Paman Brian. Harry berlari dengan Ruby di belakangnya. Lama tidak bertemu, Harry. Brian memeluk Harry saat anak itu naik ke pangkuannya. Bagaimana harimu? Tanya Brian. Menyenangkan, karena Ruby selalu ada di sisiku. Ujar Harry. Apakah ini cinta? Brian melirik Ruby. Maksudmu? Ruby mengerutkan dahi. Bianca berdehem keras. Maksudku, kalian berdua saling menyayangi satu sama lain, ujar Brian. Tentu saja. Ruby dan Harry menjawab serentak.